Dan itu kesalahan kita bertiga gitu kan. Akhirnya di dalam tenda tumbanglah temen gue ini si Tupai. Di dalam tumbangnya temen gue ini dia terserang gejala hipo. Gue melihat sosok orang tua, gue pikir di saat gue boker. Makin lama makin deket, Bay. Pas gue center itu tengkorak, men. Itu ngomong ke Tupai dia. Di saat Tupai baru siuman. Itu tengkorak, men. Sosok laki kayak kita begini. Pakai penampilan jaket pendaki. Itu tengkorak doang mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitra Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa terus lebih bersemangat lagi memberikan video-video terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini, gue mendoakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Bantu dan support channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, and comment, serta mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video-video terbaru Timur Misteri. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Apa kabar, Bang? Baik, Bang. Bang Kancil ya? Oke, Bang. Narasumber gue kali ini Bang Kancil. Yang mana Bang Kancil ini salah satu tim dari Timur Misteri yang mau berbagi cerita misterinya untuk kita semua. Oke, Bang Kancil. Siap, Bang. Mungkin teman-teman udah banyak yang kenal nih sama Bang Kancil nih ya. Siap. Di dalam dunia perjalanan misteri, kayaknya Bang Kancil juga udah lumayan populer lah. Sedikit gue juga memperjelas, Bang Kancil ini banyak nih pengalamannya dari bidang pendakian gunung. Oke, Bang Kancil, lu punya kesibukan apa sekarang nih, Bang? Kalau sibuk masih tetap sama, Bang. Gue masih biasa. Hari demi hari gue warawiri aja, wer-wer aja, Bang. Warawiri, wer-wer. Itu Bang Kancil. Salah satunya seperti itu. Nemu aja kata-katanya, warawiri, wer-wer. Oke, kayaknya kita harus warawiri wer-wer nih, Bang Kancil. Oke, Bang Kancil. Siap, Bang. Cerita ini sekarang yang lu mau ceritain di mana nih, Bang? Gue akan bercerita berawal bersama dua sahabat, jadi bertiga sama gue, tentang pendakian ke Gunung Gede Pangrango, Bang. Cuman kita start dari jalur Putri, Bang. Via Putri. Via Putri. Jadi Bang Kancil wer-wer ini bakal berbagi pengalamannya di Gunung Gede via Putri di tahun 2012 atau 2013-an, Bang ya? Iya. Oke, pasti kita semua penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Kancil ini. Lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Kancil bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita Bang Kancil ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Bukan begitu, Bang Kancil? Siap, Bang. Oke, nggak berlama-lama lagi, tonton terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis. Kongko Kupas Misteri. Untuk teman-teman semua yang mempunyai pengalaman cerita misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau dan lainnya yang berbau-bau misteri dan mau ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Bang Kancil ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Oke, Bang Kancil udah siap? Siap, Bang. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, di sini gue akan kupas cerita gue soal perjalanan gue di via pendakian jalur Gunung Putri menuju ke Gede, Bang. Berawal gue dari Jakarta Timur
canda-canda obrolan biasa dari anak-anak kampung lah gitu, wadah kampung kecil. Dari dua temen gue ini membicarakan soal pendakian. Disitulah kita rangkum ini mungkin secantik mungkin, dan kita tentukan tanggal dan waktu untuk perjalanan tersebut. Fix ketemu tanggal dan harinya, langsung kita jabanin itu semua. Berangkat ya? Iya, intinya kita berangkat. Semua udah disiapin seperti pendaki-pendaki biasa lainnya. Keril, peralatan semua udah siap. Kita udah packing segala macam. Kita mulai berangkat dari Jakarta Timur. Kita itu ngecer, Bang. Saat itu bertiga. Posisi gua di situ bersama Abut Tupai, terus sama Ajibon Buluk. Oh, jadi lo bertiga nih mendaki? Gue hanya bertiga saat itu, Bang. Dan itu cuman sekedar ngelepas rindu aja di alam gitu, Bang. Jadi kita ngambil tema yang singkat aja, kita meluncur ke Gunung Putri Gede Pangrango. Nah, berawal dari Jakarta Timur, gue ngecer, gue naik angkot, turun di Pasar Rebo, melanjutkan perjalanan dari terminal Pasar Rebo menuju ke Cibodas, Bang. Dari Cibodas kita ketemu teman lama lah gitu di Cibodas. Terus sorenya kita meluncur ke Pasar Cipanas. Dari Pasar Jadi transit dulu ke Cibodas? Iya, dari Pasar Cipanas gua mulai nyarter mobil lah gitu ya. Bisa dibilang karena saat itu hujan sangat deras, Bang. Di Pasar Cipanas pun udah hujan deras, Bang. Kita mau naik angkot, jadi supir angkot tersebut bukan nggak mau sih ya, intinya gimana ya, karena kita hanya minim bertiga gitu, nggak banyak rombongan, jadi dia ngitungnya borongan. Kalau mau borongan, Kang, karena hujan begini bingung juga kalau cuma bertiga, kata supirnya. Akhirnya kita sewa mobil charter, mobil kuning itu dari Pasar Cipanas menuju ke Pos Putri, ke base camp. Nah, berawal dari situ kita udah fix dari harga, budget untuk nyewa mobil tersebut, untuk nyarter tersebut. Sampailah kita di base camp, Bang, di jalur base camp ya, tepatnya. Turun dari angkot, kita lari sedikit menuju warung, karena hujan tuh nggak berhenti, Bang. Sangat lebat waktu itu. Nah, kita bertiga neduh sampai nunggu redah gitu, atau kecilnya hujan lah gitu. Ternyata hujan itu nggak ada redahnya, Bang. Terus malah makin besar gitu, dibarengin sama petir dan geluduk lah gitu ya. Badai lah ya. Nah, bisa dibilang. Nah, di situ kita paksain semua itu karena waktu terus bergulir, Bang, di situ, Bang. Tetap berjalan. Akhirnya kita fix bertiga dari warung, kelar ini kelar itu, istirahat bersih-bersih sebentar, kita cabut ke pos Simaksi. Di jalur Pos Putri, di base camp Pos Putri, gue serahin semua Simaksi. Dengan posisi Simaksi itu gue taruh di kantong kresek, Bang, di kantong plastik. Nah, di situ kita didata bla 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 bla, yakin pengen ngetrek nih, yakin, Kang? Udah paham jalur kan? Insya Allah paham gitu. Nah, dari beberapa senior yang ada di base camp tersebut, kebetulan sedikit ngeh sama wajah gue lah, walaupun jelek begini, gue dikenal orang sedikit, Bang. Iya, jadi ngenalin lah dia. Iya. Nah, akhirnya, oh yaudah, ada Kang, yaudah lanjut, Kang, kalau mau dilanjut, cuman tolong dipersiapin semua karena cuaca lagi buruk, kata senior yang di sana. Akhirnya siap, Kang, kita bilang gitu. Fix kita berangkat, pakai sepatu dari situ. Kita dari base camp kita pakai sepatu base camp Via Putri, kita salin lah gitu ya, pakai peralatan yang lebih safety lah karena cuaca cukup buruk buat kita hari itu. Kita pakai sepatu yang tadi sendal kita pakai, terus kita taruh di keril. Kita udah prepare pakai sepatu, kita pakai ponco segala macam, kita ngetrek langsung ke jalur, Bang. Kita mulai start pendakian bertiga, berawal di jam kisaran 4:30 lah, mau mendekati maghrib lah, 4:30 lewat mungkin kisarannya. Naik malam loh, Bang. Iya, kita paksain itu semua, satu jangkauan, dan kita ngudak waktu juga sih, Bang, bertiga. Karena kita saat itu ya lagi-lagi kita pekerja lah, kuli lah gitu. Jadi libur kita minim gitu, waktu kita singkat
buat libur panjang tuh nggak bisa gitu. Jadi kita cari jalur pendakian yang lebih simpel, maksudnya simpel, terdekat lah dari Jakarta Timur gitu, kayak Jawa Barat gitu kan. Start lah kita sore itu bang. Ya yang kita alamin sih sepanjang kita perjalanan pendakian itu dari base camp Putri, sebenarnya sih bisa dibilang jujur bang ya, rintangan yang kita hadepin dahsyat bang saat itu. Tumbangnya pohon depan mata kita langsung bang, rubuhnya pohon gitu, karena hujan angin pun kencang gitu kan. Pohon tuh pas kita lewat bang, rubuh. Di jalur kan nggak ada pohon-pohon kecil udah bang. Makin kita ke dalam, makin kita jauh dari shelter, makin tinggi pohon-pohon di sana, makin besar-besar pohon-pohon di sana. Nah itu tumbang depan kita, boom. Di situ down, sontak kita break sejenak, sampai kita tuh kesulitan untuk nerusin perjalanan tersebut karena dengan tumbangnya pohon itu jujur ngalingin jalur kita bang, menghalangi gitu jalur kita. Di situ kita buang tenaga banyak lah bisa dibilang, kita gapai, kita raih tumbangnya pohon yang tidur itu, yang jatuh itu kan jatuh tuh dia tidur, kita raih untuk kita naik ke badan pohon tersebut dan kita loncat biar kita bisa ketemu jalur lagi. Iya, karena kepalang pohon tersebut bang saat itu. Dan nggak hanya di situ bang, kejadian lebih rintangan lebih banyak lagi kita alamin pas ngelewatin tumbangnya pohon tersebut. Sampailah kita di pos Buntut Lutung saat itu. Setelah di jalur melewati pohon tumbang, keluh kesah kita lalui sembari dalam perjalanan tersebut, sampailah kita di titik pos Buntut Lutung. Saat di pos Buntut Lutung itu bang, jujur kita bertiga ngerasa udah lelah, hujan deras, kita pacuh tenaga kita, adrenalin kita kekuras di situ bang. Karena pendakian saat itu kita paksa untuk ngotot gitu, terusin pendakian, ya ini udah jadi tanggung jawab kita sendiri gitu, kita yang mau gitu kan. Nah kita ngerasa lelah pas di pos Buntut Lutung bang, bertiga, gua, Tupai, sama Buluk. Fik kita di situ memasuki waktu kisaran jam di pos Buntut Lutung jam 7:30 bang, jam 7:30 malam. Nah di situ udah sangat kelelahan, kita fokus untuk kompak untuk diriin tenda. Kita ngecamp. Oke, jangan dipakai. Kita ngecamp aja di sini. Tapi tujuan awal ya kita harus ada di Puncak Gede. Tetap masih konsekuen dalam tujuan awal kita. Pendakian hari ini harus sampai di Puncak Gede dari jalur Putri. Akhirnya jam 7:30 kurang lebih kita ngecamp di pos Buntut Lutung. Salahnya kita minim center bang, minim penerangan. Salahnya kita itu minim penerangan. Kita ngambil jalur di pos Lutung itu kalau nggak salah saat gua pendakian tahun itu masih ada shelter bang, masih ada tempat teduh lah, tempat buat kita neduh gitu, buat pada kongko gitu, kayak pos begitu modelnya. Shelter ya? Shelter. Nah, gue di luar shelter itu karena di shelter itu kumuh bang buat gue gitu. Jadi dan cukup sempit tempatnya gitu buat kita gelar tenda. Nah, gue di luar dari shelter tersebut bang. Nggak dikira-kira lah dari kita bertiga kalau ternyata jalur tanah di situ kemiringannya sangat terjal gitu bang. Nah, di situ kita garcep, pasak kita tancap semua. Nah, kita masuk ke dalam tenda. Kita sadari itu bang, kalau posisi tenda tuh nggak nyaman buat kita bertiga ada di dalam tenda. Dan ternyata nggak hanya kemiringan tanah di situ bang, itu pun jalur air lintas. Dengan hujan deras malam itu, air tuh yang lewat nggak kira-kira bang. Sampai dia tuh nerobos ke dalam tenda kita. Kebetulan gue punya tenda, bawahnya tuh
terpal. Jadi kalau kena aliran air cukup deras, dia rembes. Lama-lama ya kemasukan air. Bisa dibilang semata kaki waktu kejadian itu, Bang, di dalam tenda gua. Fik, kita nggak ada yang bisa apa-apa di situ. Cuman terima nasib awalnya gitu. Seketika itu, Bang, tumbanglah teman gue ini, si Tupai. Kita bertiga di dalam tenda dengan ya dibilang dengan genangan air semata kaki lah, Bang. Di situ gue langsung sigap. Langkah awal udah gue terapin. Tapi di malam itu, Bang, jujur, Bang, lah gue langsung nih nggak punya kepercayaan diri terhadap diri gue. Jadi saat itu jiwa don gue datang, Bang. Di malam itu jiwa don gue datang. Entah apa nih yang ada di pikiran gue. Sontak temen gue pun si Bulu sampai nyeletuk ke gue, gimana men? Gue udah nggak bisa apa-apa. Gue nggak kuat, udah kedinginan. Dan suara Buluk itu pun di telinga gue buyar. Saat itu pendengaran gue buyar untuk nyimak perkataan temen gue itu, si Bulu. Pada akhirnya kita jongkok dengan genangan air semata kaki di dalam tenda. Bengong natapin temen kita itu, si Tupai, yang sedang terkapar. Mungkin bisa dibilang sampai air yang genang di dalam tenda pun masuk ke telinganya mungkin dikit banyaknya, Bang. Karena dia nggak kuat bangun, Bang. Biru udah membiru. Ya. Dibilang biru udah membiru wajahnya, Bang. Dia punya bibir udah membiru. Terus matanya pun mungkin bisa dibilang udah hitamnya udah mulai berkurang, Bang. Panik, Bang, gue saat itu. Buntu otak gue, Bang. Karena itu yang gue bilang, malam tersebut di saat urgent seperti itu, masuk di diri gue nih rasa down gue, rasa takut gue itu menyelimuti di diri gue sangat pekat, Bang, saat itu. Ketika gue lihat, gue tatap si Buluk udah mulai melayang gitu, udah di awang-awang. Terus yang lebih parah si Tupai gitu. Nah di situ gue bingung mau ngapain, sedangkan gue cuma bertiga. Langkah-langkah awal dalam penolongan gitu udah gue lakuin, tapi itu nggak mempan gitu. Langkah awal seperti apa? Ya seperti gue masak air itu, gue kompor aja tuh sampai gue pegang, Bang. Kan kompor ada kakinya tuh. Itu gue di tangan masak air, Bang. Kompor gue taruh di tangan, gue taruh nesting, terus gue masak air secukupnya. Jadi ya dibilang setengah gelas atau segelas lah gitu ya. Itu buat si Tupai. Ngangetin. Gue suapin. Cuman sampai timbul itu, gue bilang di malam itu rasa down, rasa saking panik gue terlalu besar mungkin. Takut gue. Balik kita jadi iya. Bisa digambarkan seperti ini, Bang. Di dalam kegelapan tuh gue ngerasa sendiri. Dan dingin di diri gue pun gue udah gak kuat untuk gue tahan gitu. Cuman gue bingung gitu. Dua temen gue nih udah bisa dibilang udah semaput lah gitu ya. Kalau gue kolok nih, gue manja diri gue, ya mungkin gue lebih jomplang dari mereka saat malam itu. Panik sepanik-panik ya, Bang. Gue pengen ngejerit malam itu. Ya gue sadar diri memang gitu kan. Gue ngejerit, siapa yang nolong? Cuman anehnya lagi, Bang. Denger gue suara dari temen gue ini, si Bulu. Men, ada saudara, men, ada kawan. Lu denger tuh suara? Itu suara apa? Gemuruhnya kaki, Bang. Ya bisa dibilang lebih dari 10 orang di luar tenda gue tuh lagi arah ke tenda gue. Oh, suara orang jalan. Iya, itu rombongan. Orang bisa dibilang banyak gitu, pendaki mungkin gitu. Di bawah tuh lagi arah mau muncak ke Putri. Sembari bicara dan tertawa-tawa, Bang. Di kondisi masih hujan tuh, Bang. Deras hujan. Yang gue bilang dalam tenda gue tuh air masuk sampai semata kaki, Bang. Mulai bangkit lah gue di situ, Bang. Dari rasa takut dan rasa dingin gue lawan. Gue bangkit dengan gembiranya ada saudara-saudara gue atau teman-teman pendaki lain
selain gue yang nge-track di malam itu, maksain nge-track di malam itu, yang dibilang malam itu gue bilang sih cuaca lagi nggak bagus gitu. Gue buka tenda gue bang, gue center tuh pakai gue punya center, gue punya headlamp, kagak ada satu orang pun. Cuman suara itu masih terngiang di tenda gue, suara gemuruhnya orang gitu, tertawa, bercanda, terus suara orang jalan tuh masih terngiang di situ di tenda. Masih terdengar gitu. Dengar semua. Gue ya mungkin kalau Tupai saat itu sadar, maksudnya dia ini juga normal seperti kita, dia mungkin dengar gitu, cuman dia nggak bisa gerak saat itu. Masuklah gue bang, gue tutup tenda gue, terus si bulu ini gimana men, ada ceweknya men ya, banyak ya men, ada banyak. Takut gue menyelimuti lagi di situ. Gue nggak habis pikir. Suara ini rame sampai bayangan tuh masuk ke tenda gue, karena gue di dalam tenda biasa kalau di kegelapan tuh gue nyalain headlamp bang, gue gantung headlamp di tenda. Gue bingung bang. Satu sisi temen gue udah nggak kuat duduk. Gue bingung sebingung-bingungnya. Sampai akhirnya si buluk ini bilang sama gue, men, keluar deh, biarin Tupai di dalam. Kalau emang umur dia panjang, dia bisa jaga kondisinya sendiri. Untuk sementara dia bisa backup diri dia sendiri. Cuman emergency tuh di badan udah terpakai, kayak blanket, semua bahan-bahan tebal tuh yang ada di carrier gue kasih ke dia. Kayak SB tuh gue lapis 2 di badan dia. Tapi basah ya tetap basah bang, karena yang tadi gue bilang dalam tenda kita semata kaki. Akhirnya gue keluar untuk nganterin si buluk untuk pup bang, untuk berak lah bisa dibilang. Di depan tenda men, gue nggak bisa menggigil, berdiri aja udah nggak karuan kita. Paksain keluar tenda berdua tuh, gue yang nyenterin karena kita minim cahaya saat itu. Dia juga bawa senter, cuman nggak begitu terang bang. Terus dia cari tempat yang menurut dia enak gitu kan. Akhirnya dia buang hajat di situ. Gue nunggu jarak berapa meter, gue nunggu, dan posisi gue di tengah-tengah dari si buluk lagi buang hajat sama dari tenda gue, posisi gue di tengah-tengah. Nggak lama, sontak si buluk ini teriak bang. Wah, kaget dong gua. Lu kenapa? Lu kenapa? Lari nyampur gua bang, sampai nabrak gua. Sampai di situ pun gua cukup geram saat itu bang, karena jujur bingung gua. Posisi gua kegencet di situ. Gua tarik keran jaketnya dia, sedikit gua pukul sih bang untuk nyadarin dia. Terus dia ngerangkul gua, masuk aja deh ke tenda. Gue nyerah, masuk lagi kita ke tenda nemenin Tupai. Sampai dalam tenda, Tupai mulai ada suara bang, dia nunjukin kalau dia masih sanggup. Dia batuk kalau nggak salah 2-3 kali batuk. Namanya ada penggerakan dan ada suara di situ. Di situ kita mulai push lagi. Dalam arti push, kita mulai ini lagi lah, fokus ke Tupai gitu, untuk kesehatannya dia. Segala cara gue lakuin. Akhirnya udahlah, biar kata air kayak begini di dalam tenda. Kalau tidur aja kita paksain, karena semua kita udah lepek, semua udah lepek bang. Badan kita bertiga udah lepek. Jadi kita tidurin tenda yang ada airnya itu dengan ngerangkul Tupai serat mungkin. Kita rangkul dia sampai di situ. Baru si Tupai mungkin ngerasa nyaman, ngerasa enak dikit. Ada reaksi dari itu. Kalau dia tuh sehat, nunjukin posisi dia tuh, gue nggak mau nyusahin temen, sehat. Men, leher gue sakit, kecekek sama tangan lu, berat tangan. Akhirnya udah, gue angkat tangan gue duduk, gue ajak bercanda sebisa mungkin. Sedih, takut, itu menyelimuti di dalam diri gue.
malam itu. Cuman di situ ketika gue dengar suaranya Tupai, gue ada dorongan, lu bisa Pai, lu bisa. Akhirnya di situ gue ajak dia bercanda sampai dia tertawa, senyum-senyum kecil. Akhirnya dia paksa duduk. Dia bilang, gue lapar. Refleks tuh yang ada di keril tuh, di pala keril tuh, gue keluarin makanan cemil-cemilan ringan lah, itu kayak coklat-coklat gitu, Superqueen, beng-beng, itu gue kasih dia bang. Ayo Pai, makan Pai, makan Pai. Ini udah di mana? Masih di buntut lutung Pai. Kan yang awal nyuruh ngeres kan lu, karena lu bilang gue capek, jadi gue pilih untuk ngeres di sini, kita ngecamp. Nyata mau lanjutin, ketika tenda jadi lu tumbang Pai. Bisa apa gue berdua? Nah si Buluk juga udah mulai sehat karena mungkin senang ngelihat Tupai siuman. Kedorong kita semua, jiwa sahabat kita muncul di situ. Akhirnya Tupai putusin, oke gue nggak mau nyusahin lu semua, kita berangkat. Sebelum berangkat, salahnya si Buluk nih bicara di dalam tenda sebelum kita nerusin ke Gunung Putri, ke puncaknya, ke Surya Kencana. Pai, tadi gue berak. Lu tadi gue tinggalin di tenda. Dan Kancil nungguin gue di luar. Gue ngeliat sosok orang tua, gue pikir. Di saat gue boker. Makin lama makin deket, Pai. Pas gue center, itu tengkorak men. Itu ngomong ke Tupai dia. Di saat Tupai baru siuman. Itu tengkorak men, sosok laki kayak kita begini, pakai penampilan jaket pendaki. Itu tengkorak doang mukanya. Cabut deh Pai dari sini, langsungin aja deh. Kalau lo udah kuat langsungin aja. Fisik lo gimana Pai? Nah mungkin Tupai ngerasa nggak enakan di situ sama si Buluk saat itu di dalam tenda. Oke, Til, prepare dah. Gue udah lumayan badan gue. Ya udah, emang sempet gue suruh tenggak minyak kayu putih. Gue bawa minyak kayu putih, botol gede lah gitu. Pai, sorry Pai, lu minum-minum aja dulu dikit buat ngangetin badan. Diminum sedikit doang gitu, cuman buat syarat doang. Gimana Pai? Enakan sih, chill gitu dah. Nah kita prepare, gulung tenda, cabut. Lanjutin perjalanan. Mungkin di situ berawal Tupai ngerasa nggak enak sama si Buluk karena dia udah mau garcep gitu kan, mau buru-buru lah gitu cabut dari pos buntut lutung. Setibanya gue gulung, gue backup tuh, gue prepare, terus gue masukin tenda gue ke keril gue. Karena saat di malam itu, di jalur itu, di pendakian itu, beban yang paling berat nih bawaannya gue di keril gue. Gue backup semua di keril gue, lanjutin perjalanan. Dengan tertati-tati kita, hujan masih cukup deras. Suges gue tuh ke orang-orang yang tadi rombongan itu. Kemana dia? Cuman sembari jalan tuh gue nggak bersuara ke Tupai sama ke Buluk. Tetap lanjutin perjalanan. Gue selalu di depan saat itu. Headlamp di kepala gue. Gue nggak sadar karena gue suges nih mikirin orang yang tadi banyak pada kemana gitu. Di saat Tupai tumbang di dalam tenda. Lagi mikirin sembari jalan. Nggak sadar ketinggalan bisa dibilang entah berapa meter gitu ya. Hitungannya 30 menit, 25 menit, 30 menitan lah saat itu. Tupai sama Buluk jaraknya jauh. Mereka berdua dari gua lebih jauh lagi. 25 menit kalau nggak salah, dia baru muncul berdua di hadapan gua. Gua tanya, lu dari mana? Kok lu di sini, Cil? Kata Tupai. Lah, tadi gua sempat ngeres Cil di situ, di jalur situ tuh, ngelewatin buntut lutung dikit tuh, ngelewatin. Gua sempet ngeres, nunggu Buluk. Cuman yang datang lu, bukan yang Buluk. Bingung men. Kan gue di depan Pai. Dari awal juga kan strateginya begitu. Gue di depan. Gimana caranya sih gue ada di belakang?
Cuman dia bilang gue ngeres nunggu elu. Nunggu yang belakang siapa kata dia awalnya. Karena dia masih linglung gitu, habis bangun sakit gitu kan dari dalam tenda langsung jalan. Gue nunggu yang di belakang gue siapa. Nggak taunya elu yang muncul, bukannya Buluk. Selang gue datang, Buluk datang. Nah itu negor tuh Pai. Ngobrol sama siapa PA? Ayo lanjutin, kantil di depan. Nah itu tuh Pai. Masih terngiang di otaknya tanda tanya. Tadi ngobrol sama gue, kata Buluk di depan. Nah Tupai malah nyalain si Buluk. Gila alin orang, apalagi suges kali gitu kan. Kata si Tupai. Akhirnya berdua tuh jalan sampai ketemu gue di depan bang. Setelah ketemu gue, Buluk yang teriak, Til, Doi ngobrol sama lu katanya tadi lagi di tengah situ di jalur. Ah gila lu, gue bilang gitu kan. Nah ngomong lah tuh, serius Til, tadi gue ngobrol sama lu. Gue pikir di belakang gue siapa nih, gue ngeres dulu capek. Ngatanya lu yang muncul, baru Buluk. Nah pas Buluk datang, lu kagak ada. Nah Buluk ngomelin gue. Nah gue berpikir Buluk yang tolol. Kata situ Pai. Debat lagi kita bertiga di situ. Nah di situ gue yang sadar diri. Wah ini mah udah aneh. Bakalan ada apa-apa nih antara gue bertiga. Gue paksa lagi, gue semangatin lagi, gue hibur lagi. Tumbang. Ternyata situ Pai. Habis ngobrol begitu, jatuh dia sontak. Duat dengan belepotan tuh. Karena tanah hujan kan jadi tanah merah di Gunung Jalur Putri itu kan tanah merah. Begitu jatuh karena hujan sangat deras, belepotan sama tanah merah. Sampai ke muka-muka. Gua gendong. Gua cari tempat. Maksudnya yang kiranya aman lah gitu buat ngeletakin temen gue itu. Tanpa sadar itu bang gue, dari hati air mata gue keluar, dibarengin air hujan, air mata gue keluar. Pai lu sadar, Pai lu sadar, Pai lu sadar. Gue tabokin gitu, Pai lu sadar, Pai lu sadar, sadar Pai. Kita pulang Pai, kita pulang, kita selamat Pai. Tapi muncak dulu, sadar Pai. Oke Pai, lu bangun Pai, lu bangun. Apa gue tarik kerak gue. Pai lu bangun, kalau lu bangun kita pulang kagak jadi ngetrek. Bangun Pai, bangun Pai. Nangis semua. Itu Buluk cuma nongkrong ada undukan batu kecil gitu bisa dibilang ya cukup lah buat dia dudukin gitu. Dia duduk di situ bengong megang tali. Udah bingung dia juga. Pusat banget. Sambil nahanin dingin. Bingung gimana ini. Akhirnya dengar suara gua mungkin situ Pak. Dia batuk lagi bang. Dia senderan, lu belepotan tanah merah belakang karena dia asal nyender aja gitu kan, jam malam gitu kan, jadi nggak kelihatan pemandangan. Senderan. Di situ gue mulai girang. Pai, lu mau apa Pai? Lu mau makan Pai? Gue masak ya bakal lu ya. Padahal tuh hujan. Cuman gue mau gimana caranya, pokoknya harus bisa nih. Dia minta apa harus gue turutin. Iya, gue harus turutin gitu. Mau caranya kayak gimana pun gitu. Gue masaknya Pai, lu mau makan apa Pai? Pergian banyak Pai, lu makan dulu ya Pai. Gue mau muntah. Itu ngomong udah ngaco. Gue mau muntah. Waduh, gue panik lagi. Gue pegangin tangannya. Sarung tangan basah itu 2 lapis gue buka. Gue gini. Sama-sama dingin gitu. Ayolah Pai, ngobrol Pai, ngobrol. Ke kupingnya, gue begini sendiri pakai tangan gue ke kupingnya dia, kupluknya gue buka, gue gituin. Orang kita lepek semua bertiga tuh, badan kita kuyup. Gue begini, sampai gue ngerasa panas di tangan gue, baru gue tempelin ke mukanya, gue tempelin ke kupingnya. Ayolah Pai, ayo Pai, kalau bisa Pai. Sampai nggak lama ngobrol-ngobrol, selang berapa menit, lanjut Til. Semangat dah gue di situ. Oke Pai. Gue angkat tangannya, gue rendeng dia. Pai lu jangan jauh dari gue Pai. Gue nggak mau jauh dari lo. Udah gue dampingin tuh jalan kita bareng. Kita tetap melakukan jalan. Terus gue kasih 2 pilihan. Turun Pai, turun Pai. Kita cabut lah Pai, balik. Nggak butuh ini semua. Gue cuma butuh ada di bawah udah bareng lu bertiga. Buluk ngegas. Nanggung men, dia mah sama kita kuat
Kuat kan lo Bay, sembari ketawa-tawa kecil. Ya mau nggak mau tuh Bay paksain. Gue tahu itu semua dorongan itu gencetan. Maksudnya gencetan gini, serba salah. Kalau Tupai nurutin kata gue turun, kagak enak sama Buluk. Saling nggak enak. Iya, jadi kita tuh emang dari dulu tuh bertiga kagak mau, bukannya gengsi ya namanya, gimana sih? Kental lah ya. Kagak mau tuh niatan awal tuh pecah gara-gara satu orang gitu. Misalnya kita punya niatan ini, ya harus terlaksana. Intinya saling jaga perasaan. Iya. Nah, gue udah paham itu gue. Apa yang ada di otaknya Tupai gue udah gue baca gitu. Mau gue tuh bulu tuh nauin gitu. Udahlah, ego ini semuanya. Gimana Pak? Lanjut, Til. Udah, gue bimbing sampai dia berdiri. Kuat Pak, kuat, Til. Udah gue damping, Pak lu nggak boleh jauh dari gue. Udah bareng aja sama gue. Tuh sejalur Bang. Di belakang emang si Buluk. Emang gue akuin fisiknya sih, walaupun dia udah hampir mau tumbang pun gitu, dia masih jaga image gitu. Jalan terus bertiga. Sampailah kita di SK. Jam 5:30 Bang. 5:30 pagi. 5:30 pagi itu dari Bos Buntut Lutung berawal parah-parahnya yang kita alamin. Ya kita sampailah 5:30 di SK. Di situ begitu ketemunya SK, kan nggak jauh sebelum SK kan udah landai itu Bang, udah bonus lah kalau kata anak pendaki jalur tuh udah bonus, udah mendekati mau keluar ke SK, ke Sapana, udah kelihatan Sapana. Tuh banyak teman-teman pendaki yang lagi pada ngecamp di situ Bang, di semak-semak tendanya. Ya kita disambut sama mereka semua, dikata gila lah apalah. Gue sih nggak nyanggup Bang, jalur udah hujan gede begini udah banyak perkataan, cuman kita tetap lakuin jalan. Sampailah kita di Surakencana, kita ngambil trek paling sudut paling ujung Bang, yang udah mau ke puncak gede, karena kita mau ke gede Mas Amit ya. Tancap tenda, tancap pas gua olah sarapan buat Tupai, ayo lapain. Terus gue bawa denkau tuh, gue seduhin denkau deh, minum Pak. Ngerasa enakan, terus dia udah bisa bercanda, udah bisa ngeledek temen, ngeledekin Buluk dia. Ayo ke gede, ayo. Cabutlah kita ke gede, tanpa bawa peralatan. Dari gede turun lagi ke SK, kita packing, cabut sore kita, lewat jalur Putri lagi. Ya, oke, mungkin sampai situ aja Bang, dan di sini aja cerita gua putusnya pada hari ini tentang perjalanan pendakian ke Gunung Gede jalur Putri bersama dua sahabat kental gua lah, yaitu Tupai dan si Buluk. Oke Bang Kecil, terima kasih banyak sebelumnya lu udah mau berbagi cerita di Timur Misteri. Dan lagi-lagi gue mengingatkan sekali lagi, apapun yang diceritakan sama Bang Kacil ini bukan bermaksud untuk nakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Kacil ini menjadikan pelajaran untuk kita bersama dan tetap kita memandang dari segi positifnya kita Bang ya. Amin. Kita ulas balik nih Bang, sedikit perjalanannya Bang Kacil. Boleh Bang. Jadi ini perjalanan ini lebih mengedepankan solidaritas Bang ya, atas dasar emang mereka ini tim dari perjalanan Bang Kacil itu memang udah tim CS kental lah bisa dibilang ya. Iya. Jadi perjalanan ini dipaksakan atas dasar saling, karena tidak terenak ya. Iya Bang. Karena saling ada rasa tidak enak di antara satu sama lain. Saling menutupi lah satu sama lain. Jadi karena di situ juga lu selalu memaksakan untuk naik. Sedangkan kondisi temen lu itu udah bisa dibilang udah krodit lah ya. Iya. Oke Bang Kacil, gue ngebahas dari sisi misterinya dulu nih Bang. Itu lu dengar suara langkah kaki. Iya, rame gitu, gemuruh langkah kaki. Dan setelah lu lihat itu nggak ada gitu Bang. Dan suara itu masih ada gitu. Ya itu yang tadi gue ulas di cerita gue Bang. Berawal dari Buluk, terus ngasih kabar ke gue. Dan sebelum dia berkata juga, sebenarnya sih kita dengar bareng di dalam tenda Bang. Mungkin bisa dibilang saat Tupai posisi ngedrop itu, ngedropnya, kalau dia normal, dia pun dengar. Pasti didengar, gue yakin didengar. Itu suara gemuruhnya langkah kaki Bang.
lebih dari 10 orang mungkin bisa dibilang kalau Dan memang katanya ada. ada percakapan dari orang tersebut. Iya, sembari dia jalan di jalur, sembari dia nge-trek malam tersebut, sembari dia canda tawa, Bang. Ada Jadi suara gemuruh, cewek gitu tadi. rame, suara cewek, suara cowok. Makanya pas gue tutup tenda, menghampiri teman-teman di dalam tenda, si Buluk tanya ke gue, ada cewek men? Banyak ya men? Banyak. Gue udah bingung mau jawab apa. Gitu. Cuman itu gue keep buat diri gue simpan dalam-dalam, nanti di akhir cerita di rumah baru gue ceritain. Niat gue begitu. Ternyata banyak hal-hal lain yang terjadi malam itu, Bang. Oke, sampai teman lo ngedrop dan alhamdulillahnya lu semua selamat sampai sekarang ini, Bang ya. Di Alhamdulillah. perjalanan itu lu selamat sampai rumah. Iya. Dan ini mumpung lagi di channel nih, Bang ya. Insya Allah CS gila gue itu bisa dibilang ya, si Tupai sama si Buluk nih, Ajibon. Kalau lo memang kenal gue, lo tonton nih channel, lo denger nih suara gue, lo denger cerita ini, gue udah kurang lebih lamanya 2-3 tahun nggak pernah naik gunung. Di awal bulan nanti insya Allah gue mau naik gunung. Kalau lo minat pengen nge-trek bareng gue lagi, kita mengenang masa lalu, kontak gue men. Gue harap itu dari lo pada. Jadi buat Bang Bulu sama Bang siapa tadi? Bang Tupai. Bang Bulu sama Bang Tupai nih yang nonton atau mendengarkan video ini, diajak sama Bang Acil nih naik gunung di awal bulan besok, Bang ya. Iya Bang, insya Allah. Oke, semoga aja Bang Bulu Bang Tupai ini ngeliat ya, Bang. Amin. Udah sampai sekarang ini nggak komunikasiin, Bang? Udah cukup lama Bang, gue kagak ada kabar. Atas dasar apa itu? Nggak ada nomor WA-nya atau apa gitu? Kalau Tupai mah masih ada ya, cuman kalau si Bulu emang gue udah kemarinan ya, belum lama gue udah berapa kali ganti kartu sih Bang. Berawal itu sih Bang, jadi mungkin dia kehilangan jejak gue, cuman kalau Tupai sih gue masih nyimpen, masih nge-save nomornya Bang. Iya. Semoga aja dari teman-teman ini bisa solid lagi nih Bang ya. Siap Bang. Oke Bang Acil, intinya dari perjalanan lu ini karena kuatnya chemistry antara sahabat-sahabat lu ini Bang ya. Iya Bang. Sehingga lu memaksakan dengan rasa yang nggak enak sama anggota masing-masing, memaksakan untuk melakukan pendakian ya. Iya. Yang sebenarnya temen lu itu udah nggak mampu Bang ya, bisa dibilang udah ngedrop parah ya. Iya Bang, benar. Buat teman-teman juga jangan dicontoh nih perjalanannya Bang Acil ini, karena kalau kita belum mengetahui karakter teman kita masing-masing Bang ya, Iya. kayaknya ini juga nggak bisa dicontoh, karena pendakian ini ketika kita nggak kuat ya itulah yang harus kita bilang ke teman-teman kita, bukan dasaran kita nggak enak sama mereka, kita memaksakan perjalanan kita. Betul Bang. Nggak bagus buat ditiru untuk teman-teman semuanya. Dan juga lagi-lagi gue mengingatkan untuk teman-teman semua, cerita dari Bang Acil ini bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita Bang Acil ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Benar Bang Acil? Iya. Tetap ambil sisi positifnya Bang ya. Iya betul. Oke, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelum gue tutup video ini, mungkin lo ada pesan-pesan Bang? Kayaknya cukup sih Bang buat gue ya, karena buat pesan-pesan juga tadi kayaknya udah masuk di kata-kata Bang Ibnu juga Bang, yang dibilang kalau pendakian jangan asal itu, dan karakter temen kita harus tahu lebih dalam lagi gitu. Mungkin gitu aja kali. Oke teman-teman, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan, itu maaf yang seluas-luasnya. Gue Ibnu Fitra Sidik, Gua Kancil. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.